Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartiningsi SPD MPD dari TK Negeri Pariama Kasupute, Wawotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti dari platform Merdeka Belajar dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak dan Ibu, mari kita pahami kembali apa itu kurikulum. Kurikulum dapat kita pahami melalui dari pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu sendiri memuat 4 komponen utama. 1. Tujuan. 2. Isi atau konten. 3. Strategi. Dan 4. Evaluasi. Perubahan kurikulum memang dari 2013 menjadi kurikulum merdeka. Bagi seorang guru tentu bertanya, mengapa kurikulum perlu berubah? Pengaruh perubahan kurikulum sangat banyak penyebabnya, dimulai pada tahun 2006 yaitu KTSP. Kemudian berubah lagi menjadi KTSP 2013. Pada saat ini menjadi Merdeka Belajar atau terkenal dengan kurikulum prototipe. Adapun beberapa alasan mengapa kurikulum kita harus berubah. 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. 3. Agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Selain saat ini, ada isu baru atau kekinian yang menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunianya yang saat ini penuh dengan tantangan antara lain. 1. Perubahan iklim global, teknologi digital, transformasi budaya, industri multinasional. Untuk menerapkan kurikulum merdeka tersebut diperlukan 3 pilar pendidikan. Siapakah 3 pilar pendidikan tersebut? Di antaranya adalah yang pertama orang tua, kedua sekolah, selanjutnya yang ketiga adalah masyarakat. Bapak dan Ibu guru, mari kita perhatikan maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kurikulum, antara lain: 1. Kebutuhan. 2. Pendapat. 3. Pengalaman. Dan 4. Hasil belajar. 5. Kepentingan. Adapun transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter,
berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berpendidikan global. 3, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernarasistis. Inilah yang menjadi pilar pelajar Pancasila. Perlu kita pahami, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks karakteristik murid sesuai kebutuhan mereka. Kesimpulannya adalah kurikulum memang harus berubah karena harus menyesuaikan perkembangan zaman. Kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa mendatang. Jadi kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih telah menyimak aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.